Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Dede kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya itu sedang mengembangkan bakat sekarang teh Bu. Bakatku butuh. Wah, Pak Dede bisa aja. Saya juga sama kalau gitu. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Dede menemui saya? Sepertinya ada masalah, kelihatan gelisah gitu. Iya Bu, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Saya ingin ngobrol tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Tenang, saya selalu siap membantu Pak Dede. Terima kasih Bu. Nah, gimana Bapak? Kelihatannya sedang gelisah seperti apa? Seperti punya beban gitu dan memikirkan sesuatu gitu. Begini Bu, saya itu wali kelas 8A ya, dan juga pembina OSN di sekolah, OSN matematik khususnya Bu. Iya, saya tahu. Silakan ceritakan saja Pak Dede. Baik Bu, ini berhubungan dengan Anjar Bu. Namanya itu Anjar, perwakilan OSN matematika yang akan dilaksanakan bulan Januari 2023. Dia sudah 2 minggu tidak masuk sekolah, sehingga 4 pertemuan saya tidak masuk, 2 kali juga tidak masuk pelatihan OSN. Seperti itu Bu. Kira-kira Pak Dede tahu nggak Anjar itu kan kelas 8A ya? Bapak kan wali kelasnya? Iya. Iya. Kira-kira Bapak tahu nggak kenapa gitu Anjar tidak masuk gitu? Jadi cerita Anjar ini unik Bu. Menarik nih. Sampai Pak Dede bilang unik. Jadi penasaran nih. Gimana? Ibu tahu kan saya itu sekarang sedang mempersiapkan kejuaraan OSN. Jadi peserta dari sekolah kita sedang saya latih. Jadi pertama diseleksi, diperoleh nanti urutkan 100 sebagai perwakilan sekolah kita. Nah, Anjar itu terpilih juaranya di sekolah kita. Oh begitu. Seperti itu Bu. Oh iya. Kapan pelaksanaannya? Seperti saya katakan tadi, bulan depan 20 Januari 2023, Bu. Oh, waduh, sudah dekat ya. Coba lanjutkan ceritanya bagaimana? Oh, baik Bu. Jadi setelah saya telusuri, saya kan wali kelasnya. Jadi 2 minggu itu tidak sekolah. 4 pertemuan saya tidak masuk. 2 kali pelatihan OSN juga tidak masuk. Anjar itu termasuk yang pintar matematika Bu, tapi dari keluarga yang ekonominya kurang ya. Jadi Anjar itu orang tuanya sudah bercerai, jadi bapaknya sudah nikah lagi, ibunya sudah nikah lagi, dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Nah, setahun yang lalu neneknya sudah meninggal gitu. Jadi Anjar tinggal berdua dengan kakeknya sekarang Bu. Oh gitu. Kemudian ceritanya menarik nih. Kemudian apa lagi Pak Dede? Bisa diceritakan? Oke, saya lanjutkan ya Bu. Jadi Anjar itu tadi saya katakan pintar matematika dan terbaik dalam seleksi OSN di sekolah. Nah, dia itu tadi tinggal dengan kakeknya saja karena neneknya sudah meninggal, bapaknya sudah nikah lagi. Nah, sekarang itu kondisinya kakeknya itu sakit. Ya, jadi sudah berusia lanjut, kakeknya sakit. Nah, Anjar itu yang menunggui kakeknya sakit. Jadi kakeknya itu suka ke sawah. Nah, setelah itu karena
sudah tinggal dengan kakeknya, jadi Anjar itu apa ya, yang memeriksa sawahnya itu gitu, jadi menggantikan kakeknya seperti itu, Bu. Oh, begitu. Lanjutkan, saya makin penasaran nih, apa aja gitu ceritanya? Lagi-lagi, Pak. Iya, boleh boleh, emang ini unik ya, Bu, unik. Iya, Jadi 4 pertemuan tidak masuk, 2 kali tidak masuk karena iya. kakeknya sakit seperti itu. Nah, saya apa ya, pelatihan OSN-nya terganggu gitu ya. Jadi Iya. kendalanya Anjar itu memilih tidak sekolah karena ingin merawat kakeknya dan menggantikannya selama kakeknya sakit untuk pergi ke sawah. Gitu ya. Seperti Oh, itu, heeh, ke sawah heeh. gitu. Jadi kalau ada apa-apa urusan sawah, Anjar yang tanggung jawab karena kakeknya sakit, jadi berdua saja tadi gitu. Oh, gitu. Kalau bapak dan ibu kandungnya sekarang gimana gitu? Apa nggak ada komunikasi gitu sama mereka? Bagaimana tentang Anjar gitu? Tadi saya katakan Bu, udah berpisah dan masing-masing bapak ibu kandungnya sudah menikah lagi dan jauh ya. Ibunya ada di Cilegon, Cilegon Banten, dan bapaknya ada di Blitar gitu. Jadi jauh sekarang dari Majalengka mah gitu. Oh, Kebetulan begitu. kakeknya itu punya anak satu-satunya itu yang bapaknya Anjar gitu ya itu. Jadi Anjar itu tinggal dengan kakeknya gitu. Nah, jadi Pak Dede bingung ya gitu, gelisah gitu. Sementara waktu OSN-nya sudah semakin dekat gitu ya. Sementara Anjar sibuk dengan kakeknya gitu di rumah gitu ya. Betul sekali. Jadi saya pengen ngobrol itu Hmm. seperti itu, Bu. Jadi saya itu bingung, Bu, itu. Oke. Saya ngerti sekarang permasalahan yang dihadapi Pak Dede. Jadi Berhubungan dengan iya, berhubungan dengan gimana, Bu? OSN, apa yang akan dilakukan Pak Dede gitu? Sementara Anjar kan seperti itu keadaannya gitu. Ya, kemarin itu saya berkunjung ke rumahnya. Jadi Iya. sangat mengkhawatirkan, Bu. Tadi saya katakan ekonominya kurang, penghasilannya Mmm, hanya dari sawah. Jadi kakeknya itu sakit, tidak bisa kemana-mana karena sudah tua, jadi menyuruh Anjar untuk melihat sawahnya, seperti itu. Jadi mmm, kakeknya belum berobat, Bu, seperti itu, belum berobat karena belum punya uang. terus apa yang bisa, Pak Dede lakukan nih untuk supaya Kemarin tetap itu ya, kemarin itu saya bicara empat mata dengan kakek Anjar, dengan Anjarnya sendiri gitu. Jadi saya langsung ketemu, alhamdulillah bicara mmm, empat mata waktu iya, itu sore hari, Bu, waktu itu. oh iya. Hasilnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah ketika saya berkunjung, kakeknya sudah agak lumayan sehat, Bu. Jadi sudah bisa ke sawah lagi gitu ya. Dan kakeknya minta maaf kepada saya kayak gitu ya. Jadi Mmm, karena ekonominya kurang, jadi nggak punya HP, nggak ngabarin gitu ya, jauh letaknya iya, jauh dari sekolah, jadi minta mmm, maaf karena Anjar ini jadi tidak sekolah. Jadi kalau ada pekerjaan di sawah, dia mementingkan di sawah gitu seperti itu. Kalau kata kakeknya gitu seperti itu, Bu. bagaimana dengan Anjarnya? Nah, Anjar ketika melihat kakeknya sudah membaik, dia sudah berpikir akan kembali ke sekolah, Bu. Akan Oh, sekolah lagi, akan belajar lagi, dan akan mengikuti pelatihan OSN di sekolah untuk bulan Januari, seperti itu, Bu. baguslah kalau begitu. Jadi keputusannya gimana tuh? Keputusannya tadinya saya berpikir begini, Bu. Jadi Iya, Anjar itu akan saya ganti dengan peringkat kedua. Peringkat kedua kan kemarin udah seleksi, ada yang peringkat kedua. Nah, akan saya ganti, tapi setelah melihat dan berkunjung ke rumahnya, ternyata kondisinya membaik, kakeknya sudah minta maaf atas Anjar nggak sekolah itu, tidak memberitahu,
Anjarnya juga sudah berpikiran akan aktif lagi sekolah, jadi saya juga memahami kondisinya. Seperti itu, Bu. Iya, baguslah kalau begitu. Ada solusinya lagi ya. Terus bagaimana lanjutannya, Pak? Ya, lanjutannya saya akan memaksimalkan waktu yang tersisa, Bu. Jadi akan menggembleng Anjar dengan latihan soal-soal demi mempersiapkan dengan maksimal OSN di bulan Januari, seperti itu, Bu. Baguslah kalau begitu, Pak Dede. Sukses ya. Terima kasih, Bu. Iya. Semangat, Pak Dede. Semangat dong. Iya. Jangan sungkan ya jika ada masalah berhubungan dengan masalah sekolah ya. Siap, Ibu Komandan. Oke. Siap, Bu Dewi, udah direkam mulai. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Hanya saja ada sedikit yang mau saya diskusikan dengan Bapak nih. Barangkali Bapak nanti bisa memberikan saya pencerahan gitu. Siap, Bu. Apa yang mau didiskusikan dengan saya, Bu? Siap. Jadi gini, Pak. Saya itu sedikit kebingungan gitu menghadapi murid saya yang akan ikut perlombaan. Jadi murid saya ini namanya Anis. Dia itu semangatnya tuh naik turun, Pak. Jadi ketika latihan tuh kadang kita udah serius, dianya yang enggak semangat gitu. Padahal waktu perlombaan tinggal sebentar lagi gitu, tanggal 15 Desember. Sekarang kan udah tanggal 5, Pak. Oh, jadi Ibu bingung. Kalau boleh tahu perlombaan apa itu, Bu? Anis ini daftar mengikuti festival menyanyi, Pak. Festival menyanyi Nana Palansa. Jadi perlombaannya itu mengirimkan yang sulitnya ini mengirimkan 2 video menyanyi ciptaan Bapak Nana Palansa gitu. Begitu ya, Bu. Kalau saya pengen tahu Ibu yang ingin dapatkan itu apa yang ingin Ibu dapatkan dari Anis itu bagaimana maksudnya itu? Jadi gini, saya tuh pengennya Anis tuh semangat gitu ketika latihan, jadi bisa ikut perlombaan gitu, Pak. Oh, jadi Ibu, Bu Dewi ingin Anis itu latihan, nanti videonya diikut sertakan dalam lomba, seperti itu? Iya, Pak, karena masalahnya kan semangat Anis yang turun gitu. Oke, jadi sampai saat ini sudah bagaimana? Kalau sampai saat ini sih kalau rekaman suara udah ya, Pak, ya, walaupun belum maksimal karena anaknya itu flu dan belum sembuh-sembuh, tapi karena mengingat deadline juga ya. Nah, tetapi yang sulitnya ini membuat video klipnya gitu, Pak, karena ternyata lebih rumit dari yang saya bayangkan. Karena kan kalau di video itu kelihatan jelas ya, mimik muka dan gestur tubuh gitu, bahasa tubuh Anis gitu. Jadi, kelihatan kalau dia menjiwai atau tidak. Karena kemarin tuh saya tuh coba 1 kali ya, Pak, ya, ternyata direkam ya, Pak, ternyata Anis teh kurang bersemangat gitu. Jadi kelihatan di videonya tuh jadi tidak ada nyawanya gitu dalam lagunya tuh. Oh, begitu.
coba Ibu kira-kira apa yang menyebabkan Anies itu tidak bersemangat? Apa ya? Mungkin karena saya sibuk gitu ya. Jadi, pengambilan video atau jadwal latihannya tuh, eee, sering sih saya ubah gitu, Pak. Ada lagi selain itu, Bu? Itu kalau dari saya ya. Kalau dari Anisnya mungkin karena, saya lihat dia juga banyak kegiatan, Pak. Dia itu, ikut sekolah madrasah, kemudian dia juga ikut pencaksilat gitu. Jadi mungkin dia itu lelah juga gitu karena banyak kegiatan yang dia ikuti gitu, Pak. Kalau untuk jadwalnya bagaimana, Ibu? Untuk jadwal ya, Ya. kalau untuk latihan sih, eee, suka jam istirahat ya, Pak, kemudian dilanjut, siang setelah pembelajaran selesai. Nah, kalau untuk jadwal, kegiatan Anisnya, itu jadwal madrasah itu, setiap hari, jam 1:30. Kalau liburnya itu hanya hari Jumat aja. Nah, untuk pencaksilatnya itu latihannya setiap hari, kalau nggak salah Minggu, Pak. Setiap hari Minggu jam 10 dia latihan gitu, Pak. Jadi kalau begitu mah jadwal berpengaruh ya, Bu? Nah, kayaknya gitu sih, Pak, ya. Sepertinya emang jadwal kayaknya berpengaruh gitu ya. Jadi sih, Pak, ya. Kayaknya, saya harus buat jadwal latihan yang konsisten, kemudian, eee, tidak mengganggu juga kegiatan Anis ya yang tadi kayak sekolah madrasah dan, apa namanya, pencaksilat gitu ya, Pak, ya? Apakah eh, semua pihak dari sekolah, orang tua, semuanya mendukung, Bu, terhadap Anies tadi? Kalau untuk dukungan, sampai saat ini semua pihak mendukung, Pak, ya, tapi, saya, belum maksimal berkolaborasi dengan, rekan sejawat. Jadi saya tuh belum mencoba untuk berdiskusi terkait, kesibukan saya gitu, Pak, yang lumayan sekarang ini. Kalau begitu, tadi kan disebutkan dari rekan sejawat. Apa Mhm. yang Ibu harapkan dukungan dari rekan sejawat Ibu? Eee, saya sebenarnya betul ya, perlu banget, dukungan dari rekan gitu. Eee, jadi misalnya, rekan itu membantu atau pegang kelas saya ketika jam pelajaran, mereka kosong gitu kan. Karena kalau di SD itu kan ada saatnya, diisi oleh PAI atau PJOK gitu. Nah, sebenarnya sih pada kesempatan itu, eee, saya bisa pakai untuk melatih Anies gitu, tapi memang saya belum sempat gitu, meminta bantuan itu pada rekan-rekan sih, Pak. Oh, begitu ya. Jadi rencana gambaran untuk latihan Anies selanjutnya bagaimana, Ibu? Berarti ya luar biasa ya, Pak, ya. Iya. Tadi udah ternyata, eee, bicara dengan Bapak nih agak terbuka juga nih. Jadi Oh, kayaknya saya harus membuat jadwal, yang konsisten, kemudian, iya. eee, mencoba untuk berdiskusi dengan rekan sejawat ya, Pak, dan perlu juga kayaknya saya meminta dukungan kembali dari orang tua dan kepala sekolah, walaupun itu sudah saya lakukan gitu ya, agar, bisa memberikan dukungan penuh kepada saya dan Anies untuk mengikuti perlombaan ini. Gitu kali ya, Pak, ya? Oh, berarti jadwal ya, Bu, harus didukungan dari semua semua pihak. Nah,
kapan kira-kira buat jadwalnya tadi? Kira-kira kapan gitu buat jadwalnya? Iya, jadi saya semangat lagi nih, Pak, nih. Oh, Saya, harus semangat nanti dong. saya nanti akan coba membuat jadwal malam ini juga ya. Kemudian, besok, akan saya diskusikan jadwal tersebut dengan, kepala sekolah, kemudian rekan, eee, orang tua Anis juga ya, dan tentunya Anis sendiri harus, membuat kesepakatan, terkait jadwal ini gitu ya, Pak, ya? Betul, Bu. Jadi saya sudah nggak sabar, Bu, nih pengen kabar dari Ibu nantinya gimana gitu. Pengen sudah nggak sabar ini. Semangat, Bu. Iya, luar biasa, Bapak. Jadi, saya terbuka nih, terima kasih, Pak, sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan, eee, semua berjalan dengan, harapan saya gitu, sesuai harapan saya. Kembali kasih, Bu Dewi. Semangat. Iya, siap Bapak, siap, semangat Bapak. Dah. Berhenti ya? Ini berhenti?